Jadi untuk pertemuan minggu kedua ini kita akan membahas lebih detail terkait dengan pengujian pengendalian yang pada minggu pertama kemarin kita sudah bahas. Dan pada pertemuan minggu kedua ini kita akan lebih detail terkait dengan siklus, yaitu siklus yang pertama adalah siklus penjualan dan penagihan. Jadi kita sudah tahu bahwa untuk pengujian biasanya auditor akan melakukan dua jenis pengujian. Pengujian yang pertama yaitu pengujian pengendalian dan pengujian yang kedua adalah pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian tentunya ditujukan untuk menguji efektivitas dari sistem pengendalian internal perusahaan. Jadi pengujian pengendalian ini memang dilakukan untuk menilai apakah desain sistem pengendalian internal klien sudah memadai atau belum untuk mendeteksi dan mencegah adanya salah saji material dalam asersi tertentu. Kemudian dari hasil pengujian pengendalian biasanya akan terdapat kesimpulan apakah penerapan sistem pengendalian internal sudah berjalan dengan baik sesuai dengan desain yang telah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri atau ternyata masih belum dilakukan dengan baik. Nah, untuk pengujian pengendalian, sasarannya adalah siklus. Jadi objek dari pengujian pengendalian itu adalah siklus. Siklusnya tentu saja dalam sebuah perusahaan berbeda-beda, namun secara umum adalah siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kemudian siklus produksi, siklus jasa personel apabila perusahaan bergerak di bidang jasa, dan juga siklus investasi serta pendanaan. Kemudian untuk setiap siklus biasanya akan dikelompokkan ke dalam jenis atau kelompok transaksinya. Jadi ketika kita berbicara mengenai siklus pendapatan, maka di dalam siklus pendapatan akan ada transaksi penjualan, kemudian transaksi penerimaan kas, sampai dengan jika diperlukan adjustment terhadap penjualan. Demikian pula apabila siklus pengeluaran, maka untuk membentuk sebuah siklus pengeluaran di dalamnya akan terdapat transaksi pembelian dan juga pengeluaran kas. Demikian pula dengan masing-masing siklus akan ada transaksi-transaksi pembentuknya. Ya, jadi satu siklus itu pasti akan ada transaksi yang terkait akun tertentu. Jadi di sini secara garis besar disimpulkan untuk masing-masing siklus itu kelompok transaksinya apa saja dan juga akun yang terkait apa saja. Ketika kita berbicara terkait dengan pengujian pengendalian, maka sebenarnya kita masih berbicara terkait siklus. Tapi ketika kita berbicara mengenai pengujian substantif, maka objek dari pengujian substantif itu adalah akun yang terkait atas siklus transaksi tersebut. Begitu ya. Kemudian untuk melakukan pengujian pengendalian, maka auditor haruslah membuat sebuah rancangan program audit, di mana di dalam perencanaan atau perancangan audit program, di dalamnya terdapat pemahaman terhadap sistem pengendalian internal. Kemudian auditor juga mulai untuk menentukan kemungkinan salah saji potensial yang bisa terjadi di dalam laporan keuangan klien. Kemudian auditor melakukan penentuan aktivitas pengendalian yang kemungkinan diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah salah saji potensial, serta sampai diakhiri dengan penyusunan audit program itu sendiri.
Pada saat menentukan atau merancang aktivitas pengendalian, maka yang harus ditelaah oleh auditor itu adalah yang pertama terkait dengan pengendalian pengolahan informasi. Jadi bagaimana otorisasi transaksinya, kemudian bagaimana pengolahan atau filing management atas dokumen dan catatan, serta apakah telah dilakukan pengecekan oleh orang yang independen. Kemudian selain pengolahan informasi, yang harus diperhatikan atau dinilai oleh auditor itu adalah apakah di dalam klien telah terdapat pemisahan tugas, kemudian terhadap aset-aset tetap perusahaan, apakah telah terdapat pengendalian fisik, serta review terhadap kinerja atas siklus tersebut. Pada saat melakukan perancangan program audit, terdapat beberapa hal yang biasanya disajikan oleh auditor, yaitu yang pertama adalah salah saji potensial yang kemungkinan bisa terjadi atas siklus tersebut, kemudian penjelasan bagaimana internal control yang telah dilaksanakan oleh klien, lalu penjelasan dan penyusunan audit program, serta biasanya dilengkapi dengan kuesioner sistem pengendalian internal. Jadi kuesioner ini dibagikan oleh auditor kepada para karyawan klien untuk memastikan apakah sebenarnya klien ini memang sudah memahami. Biasanya dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut akan diolah dan setelah itu bisa dilakukan evaluasi bahwa sebenarnya sistem pengendalian internal klien ini telah berjalan dengan efektif atau belum. Nah, kita masuk ke siklus penjualan tadi ya. Jadi sebuah siklus pasti akan didukung dengan beberapa transaksi di dalamnya. Nah, untuk siklus penjualan, maka terdapat transaksi yang pertama adalah transaksi penjualan tunai. Di sini akan ada proses penerimaan order, kemudian penerimaan kas atau uang pembayaran dari pembeli, lalu penyerahan barang, dan dilanjutkan dengan pencatatan transaksi. Ini adalah transaksi untuk penjualan yang bersifat tunai. Selain itu, di dalam proses penerimaan order, maka harus terdapat beberapa pengendalian internal di dalamnya, dan auditor harus memahami hal ini, yaitu bahwa fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi penerimaan kas. Kemudian yang kedua adalah penggunaan surat order penjualan untuk setiap penjualan. Ya, jadi apabila klien ini akan melaksanakan penjualan, catatan atas penjualannya harus dilengkapi dengan purchase order ya atau sales order, surat order penjualan. Dan biasanya di dalam faktur penjualan itu sebaiknya adalah yang pre-number agar bisa di-track bahwa tidak ada dokumen yang hilang. Ya, apabila tidak pre-number maka tidak akan tahu urutan yang terjadi. Kemudian pada saat siklus penerimaan kas masih di transaksi penjualan tunai, di sini fungsi penerimaan kas juga harus terpisah dari fungsi pencatatan. Ya, jadi penerimaan kasnya harus diotorisasi dan pada faktur penjualannya biasanya akan ada cap lunas. Dan kemudian kas yang diterima harus segera disetor seluruhnya ke bank, maksimum biasanya adalah H+1 sejak transaksi penjualan tersebut. Kemudian ketika melakukan penerimaan kas, siklus penerimaan kas, maka klien haruslah melakukan penghitungan saldo kas dilakukan secara periodik atau dadakan ya atau event base gitu. Kemudian kita juga harus melihat apakah pencatatan yang ada di dalam register kas gitu ya. Ini maksudnya pita register kas itu adalah kalau
menggunakan soft copy, soft file terkait daftar penerimaan kas itu harus sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Dan haruslah dilakukan rekonsiliasi bank secara periodik atas penerimaan kas ini. Kemudian untuk siklus penyerahan barang, transaksi penyerahan barangnya, maka tentu saja harus terdapat fungsi penyimpanan dan penyerahan barang yang terpisah dari fungsi pencatatan. Jadi tidak boleh digabungkan menjadi satu ya, antara fungsi penyimpanan dengan fungsi pencatatan. Dan penyerahan barang ini harus diotorisasi dengan adanya cap delivered. Itu sudah diserahkan delivered pada faktur penjualan. Selain itu, untuk pencatatan transaksi penjualan itu sendiri, catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber dan dokumen pendukung yang lengkap. Dan pencatatan ini harus dilakukan oleh personel yang berwenang. Artinya memang mereka yang ditugaskan untuk melakukan pencatatan atas transaksi penjualan tunai. Nah, untuk melaksanakan program audit atas transaksi penjualan tunai, maka di sini terdapat beberapa hal yang harus ada dari bagaimana auditor itu melakukan observasi atas pemisahan fungsi tadi, apakah memang sudah ada atau belum, kemudian dilakukan pemeriksaan atas dokumen atau bukti pendukung, apakah form-formnya sudah pre-number, kemudian dilakukan tracing ke jurnal penerimaan kas. Dari catatan itu kita tracing, kita cek ke dalam jurnal apakah sudah tercatat semua. Lalu jangan lupa juga untuk melakukan otorisasi penandatanganan, siapa yang tanda tangan, apakah sudah ditandatanganin oleh pejabat yang berwenang. Lalu kemudian kita cek juga keakuratan data, kita lakukan perhitungan ulang atau reperformance, serta kita lakukan pemeriksaan bukti setor ke bank. Dan auditor di dalam program auditnya juga akan melaksanakan rekonsiliasi bank. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi yang harus terpisah pada transaksi penjualan tunai. Ya, jadi harus ada pemisahan fungsi penjualan, fungsi penerimaan kas, fungsi penyerahan barang, sampai dengan fungsi transaksi itu sendiri. Untuk dokumen pada transaksi penjualan tunai biasanya adalah faktur penjualan, lalu untuk dokumen pendukungnya di situ adalah surat order untuk mengirimkan delivery order. Kemudian biasanya adalah bill of lading, dan juga untuk penerimaan kas nanti ada bukti kas masuk. Nah, di sini sudah kita kerjakan di minggu lalu ya surat perikatan audit. Jadi biasanya sebelum melaksanakan proses audit, klien haruslah membuat bersama-sama dengan KAP auditor untuk membuat yang disebut dengan engagement. Baik, jadi teman-teman silahkan untuk pertemuan minggu kedua ini teman-teman membuat atau mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dan dikumpulkan sesuai dengan timeline yang ada di Kolaborasi. Selamat belajar. Terima kasih.